Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemerintah Indonesia mendukung penuh upaya menjadikan busana Muslim Indonesia sebagai kiblat dunia. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan dalam event Muslim Festival yang digelar di beberapa kota. Yeti Topia, Ketua Indonesia Fashion Chamber Kota Malang menjelaskan, MUFES tahun ini yang digelar bersama pemerintah pusat berada di Jakarta, Makassar, dan Surabaya. Untuk MUFES, Muslim Fashion Festival yang untuk kerjasama dengan pemerintah itu yang kita lakukan memang ada 3 tempat. Yang pertama di Jogja, kemudian Makassar, kemudian satu lagi yang di Jakarta ini puncaknya. Kemudian yang di daerah-daerah lain juga sama. Karena kenapa? Karena pemerintah itu sangat support. Jadi di setiap daerah itu semua memang mengadakan itu tadi ya Mas ya, mengadakan fashion muslim, kemudian booth atau jualan atau pameran yang muslim, karena memang itu strategi pemerintah dalam pencanangan yang tadi, bahwa Indonesia itu menjadi pusat mode busana muslim. Selain itu di mana-mana memang mayoritas memang penduduk kita yang muslim ya Mas ya. Itu juga pangsa pasar yang luar biasa sih sebenarnya. Selain di Indonesia kan ada di tetangga sebelah. Jadi banyak teman-teman itu banyak yang juga pangsa pasarnya juga di luar Indonesia juga Mas. Beragamnya jenis kain tradisional atau wastra yang ada di Indonesia seperti batik, tenun, songket, sarung menjadi kekuatan bagi busana Muslim Indonesia menuju global. Ragam wastra inilah yang menurut Ketua IFC Malang, Yeti Topia, yang menjadi daya tawar bagi ragam busana Muslim Indonesia. Dengan beragam kain Nusantara yang dapat dipadukan dalam desain busana Muslim, maka desain dan corak busana Muslim Indonesia memiliki banyak kelebihan. Iya Mas, busana muslim mungkin di Indonesia memang penduduk terbanyaknya itu. Kemudian desainer busana muslimnya juga banyak banget ya. Desainer busana muslim IFC Malang aja rata-rata kan hampir seluruhnya memang ke busana muslim. Nah, busana muslim di sini kita juga membawa ini Mas, wastra Indonesia Mas. Wastra Indonesia. Jadi ada tenun, batik, dan lain-lain sih, itu juga keunggulan Indonesia sih, membawa wastra. Kemudian desainnya juga macam-macam, karena Muslim itu nggak hanya syar'i, tapi banyak Mas. Ada yang modest, ada yang tergantung pangsa pasarnya juga akan kemana. Tapi memang kalau di dunia untuk busana muslim kan pertama kali yang di Paris, dan ini kan yang pertama kali show busana muslim Indonesia ya Mas ya. Jadi kayak terkenalnya Indonesia. Kayak Dian Pelangi waktu pertama kali itu. Kemudian Anissa, banyak banget sih sekarang udah. Itu antusiasnya juga luar biasa. Kemudian teman-teman juga yang di Dubai itu ada pameran juga, kemudian ada fashion show. Kalau teman-teman IFC itu banyak banget show-nya yang di luar negeri itu juga banyak Mas. Kebanyakan juga busana muslim sih.
meminati penukaran uang untuk dibagikan kepada saudara dan kerabat. Warga Kota Malang banyak menukarkan uang pada jasa penukaran uang yang banyak bertebaran di sekitar alun-alun. Menurut Kacong, salah satu pedagang yang menjual jasa penukaran uang, warga lebih banyak menukarkan uang dalam nominal 2.000 hingga 5.000. Dalam sehari jumlah yang menukar pada nominal tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan nominal yang lebih besar. Tiap hari, tiap tahunnya kayaknya nggak berubah Mbak, dari 20 ke bawah lah. Ya yang rame lah ya 2.000. Yang sering ditanyain ya sih 1.000. Ya, Bapak biasanya di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau saya jam 8 baru buka lapak. Sampai ya tergantung cuaca lah. Kalau cuacanya terang ya sampai malam, sampai jam 9. Berhubung ini siap sajinya kayak McDonald sama KFC kan tutupnya jam 10, ya jam 8, jam 9 pulang. Ini Bapak stoknya setiap hari atau Bapak punya total berapa, terus nanti setelah habis udah nggak jualan lagi? Atau Ya cuma satu bulan Mbak, 1 bulan. Kalau 1 bulan habis bulan Ramadan ya udah, nggak. Ini totalnya ada berapa Pak? Kalau nggak salah ini antara 40-an lah, 40 juta. Momen berbagi sebagai media untuk mengasah empati dilakukan oleh anggota Dharma Wanita Fakultas Teknologi Pertanian UB. Dalam bulan Ramadan ini mereka membagikan paket sembako kepada tukang beca dan warga lain yang ada di Kota Malang. Kegiatan bakti sosial ini adalah kegiatan rutin yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan. Ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bidang ekonomi di Dharma Wanita Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Kegiatan ini bukanlah kegiatan yang pertama kalinya, tetapi adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Bahkan kegiatan ini sudah dipelopori oleh para ketua sebelum periode kami. Adapun tujuan dan maksud kegiatan ini yang pertama yaitu menumbuhkan rasa simpati, empati, dan rasa peduli kepada sesama. Selain itu, kita mewadahi untuk teman-teman kita anggota Dharma Wanita untuk mendonasikan sebagian hartanya yang kita salurkan kepada sesama. Manusia umumnya menyukai keindahan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk bangunan baik di dalam maupun di luar. Khusus untuk di dalam ruangan saat ini juga memiliki beragam konsep penataan. Hal ini yang menurut pengajar desain interior di Departemen Arsitektur UB, Rina P. Handayani, membuka peluang bagi profesi desain interior. Saat ini menurut Rina, profesi ini makin diminati oleh banyak kalangan dengan segmen pasar yang berbeda-beda. Interior menurut saya sekarang sangat luar biasa ya Mas. Kalau beberapa tahun yang lalu mungkin arsitektur maupun interior kadang-kadang khususnya di kota-kota kecil mungkin malah termasuk kota yang sedang kadang-kadang kurang dihargai ya. Tetapi sekarang sudah mulai berkembang pesat gitu ya. Itu terbukti dari banyaknya minat mahasiswa ke bidang interior, ke desain interior gitu ya. Karena kalau saya melihat ya mungkin durasi yang paling banyak kegiatan manusia itu adalah di dalam, sehingga keindahan ruang dalam itu sangat diperhatikan. Kalau bangunan dari luar ya begitu masuk ke dalam dan kita berapa jam ada di dalam, itu pentingnya bagaimana kita menciptakan ruangan itu tidak hanya sekedar indah tetapi fungsional dan bisa digunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya, dan di situ desain interior berperan.
Pada momen Idul Fitri, kegiatan silaturahmi menjadi hal penting agar dapat saling bermaafan. Untuk itu, menurut dosen Desain Interior Arsitektur UB, Rina Handayani, penataan ruang tamu atau ruang keluarga sebagai tempat silaturahmi menjadi hal penting. Rina menyebutkan penambahan kursi dapat dilakukan karena pada momen tersebut jumlah tamu akan bertambah sehingga membutuhkan kursi tambahan. Mungkin ada beberapa yang perlu diperhatikan ya, misalnya terkait dengan ketika Lebaran ya. Lebaran itu mungkin identik dengan silaturahmi mungkin ya Mas, silaturahmi. Jadi ketika kita untuk saling memaafkan, saling berkunjung, mungkin ada silaturahmi. Nah, ketika ada silaturahmi itu pasti mungkin akan bertambah jumlah orang di dalam ruangan kita. Nah, kita biasanya paling yang akan perlu paling dibenahi mungkin ruang tamu atau ruang keluarga karena banyak keluarga yang datang. Ya, yang pertama mungkin tambahkan kursi mungkin ya, karena mungkin akan bertambah jumlah yang biasanya mungkin tamunya ada 5 mungkin bisa bertambah menjadi 8 atau mungkin bisa 10 orang dan seterusnya. Jadi dengan ditambahkannya kursi atau tempat duduk, perabot-perabotnya mungkin tidak terlalu penting, mungkin bisa agak disingkirkan dulu gitu ya, supaya paling tidak sirkulasinya akan bisa. Kadang-kadang ada tamu yang sekedar bersalaman saja kemudian kembali ya. Jadi sirkulasi itu harus nyaman. Intinya kan kalau kita menerima tamu, apalagi dalam kalau Lebaran itu pastinya Muslim ya, orang Islam itu konsepnya kan memuliakan tamu. Jadi bagaimana tamu yang datang itu nyaman. Menggunakan ruangan semi-indoor dalam kegiatan silaturahmi dapat dijadikan pilihan pasca pandemi. Dengan ruangan yang tertutup dan terbuka ini, maka sirkulasi udara dan cahaya akan lebih baik. Namun menurut dosen interior arsitektur UB, Rina Handayani, ruang semi-indoor juga memiliki beberapa kelemahan yang harus diperhatikan. Semi-indoor yang diperhatikan pastinya cuaca ya Mas ya, gitu ya, pastinya cuaca. Nah, kadang-kadang kan cuaca sekarang apalagi di Malang ya, seringkali hujan tiba-tiba dan seterusnya. Nah, itu yang harus diperhatikan menurut saya, karena hujannya kalau di Malang kan luar biasa. Nah, kalaupun mungkin katakan itu tidak terjadi hujan, jadi aman ya, anggap saja kita aman menata di ruang terbuka ya, semi terbuka, itu pasti kan kalau udara pasti enak, sejuk ya, lebih segar, lebih sejuk. Tetapi di situ ada hewan-hewan atau mungkin ada serangga dan sebagainya yang mungkin nyamuk dan sebagainya itu akan masuk juga. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan ketika kita mengadakan kegiatan agak di luar. Itu yang mungkin perlu diperhatikan. Meskipun sebenarnya itu kalau kita bicara tanaman, itu ada tanaman yang mungkin bisa menghalau nyamuk, misalnya lavender gitu ya. Nah, itu yang kita bisa tempatkan di situ, atau sehingga misalnya kita menjamu tamu itu di malam hari dan sebagainya itu aman. Atau mungkin kita hindari tantangan yang terlalu rimbun yang mungkin nanti akan mendatangkan binatang dan sebagainya, itu mungkin juga bisa mungkin kurang lebihnya itu yang kalau yang di luar ya Mas. Pemerintah menghimbau agar masyarakat yang akan mudik Lebaran ini menggunakan jalur darat melalui lintas pantai selatan, Pansela, yang kondisi jalannya sudah sangat baik. Hal ini dapat membagi beban lalu lintas antara lintas Pantura dan lintas Jawa Tengah. Pernah saya lakukan pelatihan itu, setiap daerah punya masing-masing. Misalkan di Trenggalek itu kemarin ada pentol bakar, kemudian ada tahu tuna, misalkan begitu. Jadi semua yang berbasis produk perikanan, ataupun yang frozen food seperti bakso, nugget, itu juga ada semua di sana. Siomay ya. Kemudian di Tulungagung itu kebanyakan lebih mengarah ke produk kering, sama seperti di Gresik, produknya mungkin kerupuk-kerupuk seperti itu. Kalau di Blitar biasanya ada ikan asap dan olahan rumput laut. Jadi tiap kota atau kabupaten punya ciri khas tersendiri. Nah, itu
kesempatan untuk melakukan branding atau pemasaran. Sebenarnya kalau untuk pemasaran mereka sudah sangat ahli atau jago ya Pak. Cuman tinggal diperbaiki mungkin di label atau di kemasan. Sehingga masyarakat yang datang itu ya biasanya kan dari mata turun ke hati Pak. Nah kita pakai yang itu supaya lebih menarik dari masyarakat atau UMKM diperbaiki dari kemasan. Sehingga karena kalau dari kemasannya sudah tidak sesuai, mungkin sampai di perjalanan ya, mungkin ditumpuk-tumpuk ya, sehingga kemasannya rusak ataupun bocor. Nah itu yang perlu diperbaiki seperti itu. Dan labelnya sehingga ketika pengunjung atau tamu melintas, ketika melihat itu sudah tertarik. Nah, tertarik, kemudian ngicip, ya, pasti akan membeli. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.